kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tahu. Amin. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Haleluya. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Mari nyatakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji, Ruhi tahu. Oh, sembah dan puji, Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Yesus Tuhan adalah. Naikkan lebih tinggi sembahmu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji, oh, sembah dan puji, Ruhi tahu. Ruhi tahu. Sembah dan puji, Ruhi tahu. Katakan dengan segenap hati, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Engkau bertata Tuhan di bumi dan di surga. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Surga bumi serukan nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Terpujilah perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Layak dipuji.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Puji Tuhan, saudaraku. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kepada kita untuk kita belajar apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita juga mengenai apa yang terjadi di hari-hari ini lewat firman Tuhan tentunya. Masalahnya kan firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri yang ada di tangan saudara ini bentuknya mungkin bukan buku lagi sekarang, bentuknya mungkin Alkitab elektronik itu. Tulisan yang ada di sana itu tulisan yang ribuan tahun yang lalu, kan begitu. Tulisan ribuan tahun, nggak ada ratusan, ribuan tahun, saudara, yang lalu. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu bisa benar-benar sinkron dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Maka disitulah perlu kita berdoa agar ada penyingkapan dari Tuhan. Kalau dalam dunia akademis teologia itu, hamba-hamba Tuhan ini diajarkan ada satu ilmu yang disebut hermeneutik, menafsir. Ada satu gap bahasa di situ, ada gap sejarah, ada gap sosial yang harus kita jembatani bersama-sama. Itulah tujuan dari ilmu tafsir sebenarnya. Tetapi masalahnya, saudara, di dalam kehidupan kita mengandalkan tafsir akademis saja nggak cukup, ya kan? Tidak cukup itu. Sebab firman Tuhan kadang-kadang itu bisa berbicara di balik tulisan, di balik hal yang tertulis. Sebab ada ayat Alkitab juga berkata hukum yang tertulis itu mematikan. Ada jebakan-jebakan juga di sana. Makanya satu yang kita perlu, butuh Roh Kudus, butuh Tuhan yang benar-benar memberikan kita penerangan batin. Katakan amin, saudara. Ya, bersama-sama baik engkau yang ada di rumah maupun kita yang ada di sini. Kita berdoa sementara engkau mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap engkau juga berdoa agar firman yang kita dengarkan ini bukan kayak seminar biasa gitu ya, bukan kayak webinar biasa tentang ya biasa gitulah. Kalau hanya sekedar itu, hari ini di jam yang sama juga ada webinar juga, saudara. Ada Zoom meeting juga nih di jam yang sama ini. Ada orang-orang yang berkata, siapapun bisa berkata-kata hari ini. Dunia internet memungkinkan siapa saja, walaupun nggak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya pengalaman, mereka bisa berkata-kata, saudara. Ya, nah yang membedakan firman Tuhan adalah engkau berdoa juga. Katakan amin. Berdoa di dalam hatimu agar Tuhan benar-benar bicara dalam kehidupanmu. Yeremia pasal yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 12 ayat yang ke-5. Kita mulai dari sini dulu, baru kita merangkak lah. Saya memakai istilah merangkak maju gitu. Artinya pelan-pelan kita bisa menikmati firman, kebenaran firman Tuhan. Berdasar Yeremia pasal 12 ayat yang ke-5. Saya minta bantuan dari Ibu Tri untuk membacakan
Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Oke, Yeremia 12 pasal yang ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar di sungai Yordan? Oke. Perhatikan sebentar anak-anak yang ada di sini di rumah singgah, saudara-saudaraku, kami live streaming dari rumah singgah. Buka catatannya ya, kita catat bersama-sama apa yang kita akan perlu belajar pagi hari ini. Oke, itu intermezzo sedikit. Nah, saudara, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat Yeremia. Siapa Yeremia yang Tuhan pakai untuk menjadi penyambung suara Tuhan kepada umat? Siapa Yeremia? Yeremia merupakan satu nabi, ya, nabi gitu. Selama 40 tahun dia berkhotbah kepada satu bangsa yang di zaman dia khotbah nggak ada satupun yang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Itu Nabi Yeremia namanya. Itu Nabi Yeremia. Oke, dia hidup di satu era di mana umat Tuhan itu dinubuatkan akan diserang oleh bangsa kafir. Lalu umat Tuhan itu akan dihancurkan. Bait sucinya dihancurkan, kotanya dihancurkan. Itu maksud saya ya. Kerajaan selatan atau Yehuda itu akan dihancurkan. Yeremia bernubuat, dia berkhotbah tentang akan ada kehancuran bagi bangsa itu, saudara. Ini khotbahnya Yeremia nih. Saudara bayangkan begini. Di satu bangsa, ya. Levelnya ini bangsa. Ini nabi ini. Kita mulai dari sini dulu. Ada orang hari-hari ini mengaku-ngaku dirinya nabi gitu ya. Tetapi yang diurus oleh nabi ini gitu ya, yang ngaku-ngaku ini sesuatu yang recehan gitu. Saya pikir itu bukan nabi, dia hanya penubuat biasa. Itu pun bisa kita kaji lagi, nubuatnya benar atau tidak gitu loh. Nabi sepanjang yang saya tahu, itu dia menyampaikan pesan Tuhan minimal levelnya itu nasional gitu loh. Minimal levelnya itu bangsa. Yang dia hadapi itu penguasa, raja. Nah, minimal seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Alkitab di Perjanjian Lama. Semua nabi-nabi Perjanjian Lama itu selalu berhadapan dengan penguasa dia. Berhadapan dengan pengambil keputusan dalam satu level kota atau bangsa atau negara. Nabi-nabi di Israel dalam konteks itu dia berhadapan dong dengan pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Ketika Israel terpecah, ada nabi Israel bagian utara, ada nabi di bagian selatan, saudara. Jadi ada seperti itu gitu. Seperti itu yang terjadi. Kita belajar bersama-sama. Yeremia dia ngomong kepada bangsa yang diwakili oleh rajanya tentunya. Dia ngomong begini, Israel, kalau kamu tidak bertobat, kalau Anda baca ayat sebelumnya, hancur ini bangsa ini. Ayo sadar dengan apa yang terjadi di tempat, apa yang terjadi dalam hidupmu. Ini ada satu kekuatan, dan memang di zaman itu, saudara, ada satu bangsa yang lagi maju-majunya, teknologinya, militernya, kekuatan ekonominya, yaitu apa? Bangsa Babel, lagi maju-majunya. Waktu Yeremia lahir di sekitar tahun, catatan saya sih sekitar tahun 628 sebelum Masehi, dia hidup itu 60 tahun usia hidupnya Yeremia, nggak panjang ya, 60 tahun. Sampai dia meninggal 580, ya 60-an lebih lah gitu. 586 itu usia dari Yeremia sebelum Masehi. Jadi Anda hitung aja, sekitar 628 sampai 586 itu usia hidup Yeremia. Nah, di zaman Nabi Yeremia, Israel itu kan ya baiklah, baguslah, walaupun sudah terpecah dua, tapi ya lumayan lah gitu. Ada Israel Selatan, ada Israel Utara, kan seperti itu. Lalu ada satu kekuatan yang lagi bangkit nih. Kekuatan dari negara yang lain lagi bangkit-bangkitnya, lagi luar biasanya. Lalu mulai terjadi invasi oleh bangsa itu, pertama kepada bangsa Asyur.
ada satu bangsa tetangganya Israel juga, yang bangsa besar juga, itu diinvasi pertama kali oleh kekuatan dari Babel. Kalau catatan saya, itu ketika usia Yeremia kemungkinan 16 tahun. Di 612 sebelum Masehi. Yeremia lahir di 628, ya kan? 612 sebelum Masehi. Cara hitungnya sebelum Masehi itu kan dia mundur, hitungannya hitung mundur gitu. Bangsa Babel hancurkan kerajaan Asyur gitu. Lalu berapa tahun kemudian ketika usia Yeremia dalam hitungan saya itu sekitar 26 tahun gitu. 7 tahun kemudian kalau nggak salah, itu 8 tahun kemudian dari Babel menghancurkan Asyur, Babel menghancurkan Mesir gitu loh. Ini dua kerajaan yang besar pada waktu itu. Asyur itu bukan ecek-ecek punya, kerajaan besar. Mesir apalagi? Itu di zaman perjanjian lama termasuk pusatnya dunia itu Mesir gitu. Kekuatan dunia pada waktu itu negara Mesir pada waktu itu ya. Itu negara superpower tuh. Itu kalau mundur lagi ratusan tahun sebelumnya, sebelum peristiwa ini, Mesirlah penguasa dunia waktu itu. Lalu mulai perlahan-lahan terjadi penggerusan, mulai turun kekuatan militernya dan macam-macam seperti itu. Lalu muncul Babel, saudara. Negaranya Nebukadnezar itu, kalau sekarang Irak itu namanya. Dia menjadi satu negara yang kuat, sehingga pada puncaknya 600 tahun atau 500 tahun sebelum Masehi, dia menguasai dunia. Dimulai dari Asyur dulu dikalahkan. Oke ya, lihat. Kalau Anda, misal kata kita di bangsa Indonesia ya, ini terjadi nih. Bangsa kita mungkin masih aman, sudah mulai krisis nih. Tapi ada peperangan besar tuh. Ada negara-negara superpower lagi perang tuh. Tiba-tiba Babel ngalahkan Asyur. Itu gempar tuh. Dunia gempar. Ini ada perang nih gitu kira-kira gitu. Kekuatan Babel lagi coba menguasai dunia. Mulai dari kalahkan Asyur. Habis Asyur 8 tahun kemudian gitu, Mesir habis gitu. Kalau sekarang gini. Ini 3 kerajaan, Babel, Mesir, Asyur, ada Medifarsi dan macam-macam ya. Ada Israel gitu. Israel itu pernah mencapai masa emas di zaman Daud dan zaman Salomo. Di zaman Salomo itu lagi emas-emasnya mereka. Lalu ketika Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah kan begitu. Lalu ya bisa bagus, tetapi tidak seperti dulu. Ya negara yang biasa-biasalah di Timur Tengah pada waktu itu. Mesir masih kuat tuh. Asyur kuat gitu. Tiba-tiba ada satu bangsa mulai muncul. Babilonia ini dari bangsa kuno juga sebenarnya. Tetapi entah gimana, dan itu juga dinubuatkan oleh Alkitab atas izin bahkan kehendak Allah. Ini bangsa ini bangkit. Lalu perang besar terjadi kan. Nah misal kata kita di bangsa dunia ini, ini lagi coba mau perang nih, Amerika, Cina lagi mau perang ini. Itu 2 kekuatan superpower dunia sekarang. Ada Amerika, Rusia, Cina, ada 5 Dewan Keamanan PBB itu. Amerika, Cina, Rusia, terus Perancis, Inggris kalau nggak salah ya. Itu negara-negara yang hebat itu. Ini kayak begini nih, misalnya. Ini lagi perang nih, lagi panas nih di Laut Cina Selatan. Ya, ada bala tentara dari Amerika, beberapa kapal induknya udah sandar di situ. Banyak orang prediksi itu lagi mau perang nih terjadi. Tiba-tiba misalnya perang, teng. Tiba-tiba ada negara yang kalah pada waktu itu kan. Otomatis bangsa yang menang ini, wah itu kayak Babel zaman itu. Gempar nggak Israel? Gempar saudara. Wih ada kekuatan besar nih. Dia caplok Asyur. 8 tahun kemudian dia caplok lebih besar lagi. Mesir dicaplok sama dia. Muncul sebagai satu kekuatan yang besar. Nah di era seperti itu Nabi Yeremia bangkit. Dia ngomong begini, weh hati-hati lo semua di sini. Ini bangsa ini akan caplok negara ini. Itu nubuat dari Yeremia tuh. Anggap ya saudara ya. Jadi pesan Yeremia, pesan sang nabi ini bukan begini lagi nih. Siapa yang butuh jodoh? Oh kayaknya kamu ini cocoknya biasa di air, cocoknya biasa di kayu. Itu saling menyerap tuh nanti tuh. Kamu Aquarius cocoknya sama Sagittarius misalkan itu. Udah nggak main kayak begitu saudara. Udah bukan itu lagi level Yeremia. Dia khotbah melihat pergerakan dunia, politik dunia pada waktu itu. Lalu dia bilang begini, hati-hati. Ini bangsa ini akan caplok bangsa kita. Itu umat, raja, santai-santai aja. Halah itu enggak kayak gitu, itu prediksimu tok gitu.
Yeremia khotbah, sekian lama dia khotbah. Dia nangis-nangis khotbah. Ada seorang penulis ya, penulis hebat, dia bilang begini dalam tulisannya, tragedi Yeremia, katanya begitu. Yeremia, dia bilang begini, penulis katakan begini. Tidak ada manusia di dunia yang diberi beban kayak Yeremia oleh Tuhan. Nggak ada. Bebannya apa? Dia menderita lewat melihat bangsanya. Dia udah kasih tahu firman Tuhan kepada bangsanya, saudara. Ya, dia melihat kejadian-kejadian yang, waduh ini balik dong kepada Tuhan kalian ini. Udah gitu, saudara, apa yang dia omongkan kepada orang yang tuli secara rohani. Saudara bayangin, seumur hidup Yeremia, dia berbicara kepada orang yang tuli rohani. Nggak mau mendengar, bukan tuli, jadi aku yang ngomong apa. Saudara bayangin, kalau saudara jadi orang yang nggak bisa denger nih ya, itu ketika ada orang ngomong-ngomong, Anda nggak dengar suaranya, kowe ngoceh apa toh? Dan ini wong iki gitu. Ngoceh apa den itu? Kita nggak bisa denger kan. Nah, Yeremia diberikan beban itu kayak begitu kata seorang penulis ini. Dan tragisnya dia bilang begini. Orang yang dia ngomongin itu seumur hidupnya itu bukan hanya tuli, berbalik membenci dia. Bayangin, saudara mengasihi orang dengan tulus, sampai Yeremia itu nabi peratap juga dikatakan. Jadi kalau Yeremia itu ngomong itu nggak kayak Elia kali ya. Elia itu beda. Karakteristik Elia itu kalau dia khotbah itu, lo nggak mau itu, gua bakar lo. Itu Yeremia, itu Elia tuh. Itu nabi Elia kan begitu. Coba Anda lihat, Anda belajar Alkitab. Itu ada rombongan yang disuruh raja datang menghadap Elia yang ada di gunung itu. Hai abdi Allah gitu loh. Turun, raja lagi panggil kau. Oh, lu ngomong gua abdi Allah. Kalau bener gua abdi Allah, kiranya turun api dari langit bakar kalian. Beneran turun api dari langit bakar mereka, saudara. Itu Elia tuh. Musa ya podo aja, walaupun hatinya lembut, saudara. Itu suka marah-marah juga kadang-kadang dia tuh. Itu Musa kan, coba Anda lihat tuh. Musa marah itu suatu ketika dia turun dari gunung, dia lempar itu hukum Taurat tuh. Marah besar dia tuh Musa itu. Yeremia nggak kayak gitu. Yeremia itu nggak orang yang meledak-ledak kayak saya khotbah ini. Dia ngomongnya halus itu. Oe bertobat toh kowe nang. Ojo kayak ngono terus tuh. Sembari nangis. Itu Yeremia. Ya kan? Saudara bayangin begini, bayangin. Saya dalam pembinaan ini, dalam selama sekian tahun pembinaan saya melihat paling efektif ya, paling efektif begini. Itu kalau ada orang ngomong itu dari hatinya dia bicara kayak orang tua Anda, ngomongnya sembari nangis kepada Anda gitu. Itu pastikan nyentuh sisi emosionalmu kan. Dimbang-dimbang dia gebrak meja, dibodoh-bodohin. Wong dasar orang duwe pikiran. Dibanding itu ketika ada orang tuamu ngomong sembari nangis, wes tonang kowe kapok betobat sembari nangis gitu, Saudara. Saudara bayangkan. Saudara lebih dengarkan yang mana kira-kira? Kalau Anda lebih dengarkan yang mana? Yang gebrak-gebrak, bakar-bakar itu? Enggak kan? Apalagi orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang pasti lebih dengerin yang ngomongnya dengan lembut sembari nangis. Ya toh? Ya begitu kan? Tapi dasar Israel memang bebal. Udah dipakai cara yang paling lembut, cara yang paling efektif dalam dunia psikologi itu. Cara paling efektif ketika orang menyampaikan itu dengan perasaan. Film ya, kalau Anda pengen lihat film yang bagus banget, itu ketika Anda nonton tuh Anda sembari nangis gitu. Pernah? Makanya drakor itu kan kenapa dia bagus itu? Itu orang, bisa tuh ibu-ibu muda, cewek-cewek itu nonton drakor sembari makan cemilan. Tapi sembari makan gitu. Itu film bagus banget kan? Coba Anda lihat. Itu masuk dia, masuk. Itu semua tayangan, semua edukasi, apapun, semua informasi. Itu ketika disampaikan dengan ada sisi emosional, saudara. Itu hidup tuh filmnya. Hidup. Apalagi emosional yang kena, yang ngiris-ngiris itu. Perih banget gitu. Itu Yeremia tuh. Nah perhatikan. Sudah pakai cara ini. Nggak mau denger itu orang Israel. Memang bebal itu orang Israel. Yang lebih mengherankan saya, Tuhan pakai Yeremia untuk ngomong kepada orang bebal. Dan tidak ada satupun yang dengarkan apa yang Yeremia omongkan. Tragis itu. Maka penulis ini, saya lupa namanya, dia tulis tuh, nggak ada manusia di dunia yang diberikan beban oleh Tuhan kayak Yeremia seperti ini. Nggak ada.
nggak ada satupun yang dengar apa yang dia sampaikan. Padahal itu faktual. Ini bangsa menakutkan, ini bangsa ini. Nah, ya. Nah, lalu dalam satu Meset Yeremia ayat ini muncul nih, gitu loh, kira-kira gitu. Ayat ini muncul begini nih. Kowe ya lihat ya nanti. Kamu lihat ya nanti ya. Kalau kamu artinya begini. Oke lah, kamu nggak mau dengerin ya kata-kata saya. Kamu nggak bertobat ya, kata-kata saya kamu nggak dengerin ya. Berarti kamu siap masuk ke dalam pembuangan. Kamu siap masuk dikuasai oleh bangsa itu. Jadi udah di situ kan. Level pembicaranya bukan lagi bertobat supaya nggak jadi. Enggak. Karena orang Israel bebal. Akhirnya Yeremia bilang oke lah. Berarti kamu setuju. Itu bangsa akan datang. Nah begini nih. Kalau bangsa itu datang nanti, Yeremia ngomong begini. Kamu harus siap. Ora apik meneh saudara tuh firman Tuhan. Dia udah ngomong memperingatkan tobat supaya nggak terjadi. Bisa nggak? Bisa terjadi. Bisa. Kalau orang Israel bertobat, bisa nggak mereka nggak dibuang ke Babel? Bisa nggak, Tri? Bisa kalau dia bertobat, itu firman Tuhan. Mereka nggak bertobat berarti Yeremia berkata, Babel akan datang, lu masuk ke Babel. Nah begini nih, gue kasih tahu sama lu, kata Yeremia, lu berlatih sekarang. Karena apa? Lawanmu bukan lagi manusia, gitu kira-kira gitu. Kalau selama ini levelmu manusia aja kue capek, lelah, kan itu, dilelahkan. Ya. Nanti kamu tempurnya dengan kuda. Nek kue bek manusia, nek masalah-masalah kayak gitu aja kue lelah, capek. Itu tempurmu itu bukan manusia lagi nanti musuhmu. Bukan level manusia, dia level di atas itu dalam hal kecepatan ya. Kuda itu saudara, itu ukurannya ukuran kecepatan dan kekuatan kan. 10.000 tenaga kuda misalnya kata gitu. Mesinnya Mercedes itu McLaren itu kalau di Formula One itu dia apa ya? Mercedes ya. Kalau siapa tuh yang pelukis terkenal, kok pelukis? Pembalap terkenal itu dari siapa? Bukan Valentino Rossi, satunya lagi ya. Di McLaren dia tuh itu menang terus apa? Nggak suka semua ini. Schumacher zaman dulu ya. Wah, itu kan ada di mana dia? Dia ada di kuda jingkrak itu. Sama lah yang ngerti. Itu ukurannya saudara. Ukurannya itu ada berapa ribu tenaga kuda gitu. Itu bicara tentang kekuatan. Kuda bicara kekuatan dan kecepatan. Nah begini. Kalau kamu nggak kuat lawan manusia, kamu dilelahkan lawan manusia, ya. Bagaimana mungkin kamu bisa tarung dengan kuda? Itu zaman itu akan datang. Peperanganmu itu levelnya level dengan kuda. Bukan lagi manusia musuhmu. Itu kan pertama. Yang kedua begini. Kalau kamu di tempatmu aja gitu loh. Kamu nggak merasa, kok merasanya itu subuh gitu loh. Merasa itu nggak aman, nggak sejahtera. Apalagi kamu ditaruh di belantara apa tadi? Belantara hutan Yordan kamu. Gini. Kalau gini, yang itu dua hal ya. Yang pertama nih, lah kamu nggak bertobat nih. Berarti kamu siap kan masuk di era itu kan, kira-kira gitu ya. Dia udah ngalahkan Mesir, dia udah ngalahkan Asyur. Dikit lagi kita, dan benar saudara. Berapa tahun kemudian dari omongan Yeremia, di catatan saya 597 sebelum Masehi. Jadi usia Yeremia itu udah berapa itu ya? 30 tahun sekitar gitu ya. Usia Yeremia 30 tahun, benar-benar kejadian Babel masuk ke Israel. Hancur. Itu kan sudah ada peringatan, lihat Asyur sudah dikalahkan. Lihat Mesir sudah dikalahkan, tobat to kowe gitu loh. Si ngomong apa to iki? Nabi Edan ini gitu. Ki ngomong apa to dia? Pas enggak usah lah, rohani kita itu yes. Kita gitu. Kita ngadapi ngono-ngono lah gitu loh gitu. Saudara, bebal itu kan kayak gitu. Akhirnya bener masukkan. Cuma Yeremia udah siap. Begini, kowe udah bertobat toh. Berarti kowe masuk bener-bener dikuasai oleh bangsa itu. Oke ya. Nah, cuma gue peringatkan. Sekarang berlatih, Sekarang ayo tingkatkan kekuatanmu. Karena musuhmu itu bukan lagi manusia.
levelnya udah level di atasnya itu. Satu. Yang kedua, peperanganmu itu medannya, kalau sekarang medannya di kota nih biasa, nanti di hutan belantara. Lah nek di biasa gini aja kowe ra siap, nggak kuat kamu. Bagaimana di hutan belantara? Tahu nggak hukum rimba itu apa sih? Hukum rimba itu apa? Siapa kuat dia menang. Itu hukum rimba. Ya. Jadi di dua hal ini nih siap pokoknya. Oke ya, nangkap ya, nangkap. Sekarang coba kita aplikasikan ke sekarang ini. Aplikasikan ke dunia sekarang. Itu kan di dunia Yeremia. Nah, itulah fungsi hermeneutik tuh sebenarnya. Ada satu gap sosial, ada satu gap budaya, gap tahun yang panjang, ribuan tahun loh. Kalau ini 600 tahun sebelum Masehi. Masih aja 2000 tahun yang lalu. Nah, tambahin aja, berarti 2000 hampir 2700 tahun yang lalu peristiwa Yeremia ini. Bagaimana mungkin pesan di 2700 tahun yang lalu itu bisa sinkron, bisa update dengan pesan yang ada di zaman sekarang dan situasi dan kondisi zaman sekarang. Cuma kalau Anda baca, coba Anda lihat, ada berapa nggak kemiripan? Ada nggak kemiripan dengan situasi kita sekarang? Ada nggak? Coba kalau Anda, apa yang saya sampaikan tadi ya, ada nggak kemiripan dengan situasi dunia sekarang ini? Ada nggak? Ada. Ada nih. Ini udah mulai kan isu perang nih. Kemarin perang dagang, perang fisik belum. Nah, dalam dunia militer saudara, itu ada tingkatannya. Ada perang ini, nah mulai paling tinggi itu perang dagang, perang ekonomi dulu. Perang ekonomi nggak bisa, baru perang militer. Deng. Militer pasti terakhir. Itu keputusan terakhir. Militer tuh perang militer. Ini perang ekonomi kan. Nggak ada yang kalah nih. Itu nggak ada yang kalah. Cina, Amerika itu sama-sama kuat nih, hebat nih. Bahkan orang prediksi Amerika yang kalah. Saya hanya nyentil sedikit politik gitu. Cuma itulah dunia. Jangan terlalu banyak kita di WhatsApp, di HP, di TikTok gitu loh. Jangan terlalu banyak delok dunia juga. Iya ya. Lah kalau kayak gini terjadi nih, perang beneran terjadi, ekonomi dunia hancur nih. Belum lagi masalah pandemi kayak begini kan. Lah terus piye kita ini? Memang anopo kita iki? Gitu. Makanya seperti itu kan. Nah, nanti ada Budiman Sujatmiko itu ngomong di webinarnya, bagus banget. Saudara mungkin juga bisa lihatlah, banyak ahli-ahli itu bicara. Nanti usaha yang akan benar-benar tumbuh adalah 3 sebenarnya. Pertanian, pendidikan, satunya lagi apa saya lupa, kesehatan. Ya. Pertanian itu akan, nah, kemarin saya survei ke hidroponik, saya diminta tolong lah gitu kira-kira gitu ya, sama Andre, sama rekan kita Andre itu, Pak ini ada hidroponik katanya bagus tuh. Saya datang ke sono, saya lihat, iya ya. Dia baru mulai juga 1 tahun ini, jadi mulai ke situ lah. Bisnis apa itu, orang mulai harus mengerti itu, apalagi Indonesia kita itu sedikit banyak memang lahan kita itu ya begitulah gitu. Dunia pertanian memang salah satunya itu kita. Nah, lalu yang berikutnya dunia pendidikan, karena itu kebutuhan primer. Jadi maksudnya Budiman, semua kebutuhan primer sekarang yang hidup. Kalau yang lain-lain udah enggak deh kata kita. Dan bener kan Alkitab ngomong apa? Di akhir zaman itu budaya orang akan begini nih. Satu ya. Di akhir zaman orang-orang akan apa saudara? Satu. Ada yang tahu nggak ayatnya? Di akhir zaman orang-orang akan apa? Makan, minum. Yang kedua apa? Bangun, membangun. Yang ketiga apa? Kawin, mengawinkan. Itu 3 bisnis itu kira-kira gitu. Itu pokoknya semua yang ada di dunia nanti tuh. Itu 3 itu. Beneran, yang paling utama makan minum itu kebutuhan primer. Yang lain-lain sudah enggak, saudara. Begini saya kasih tahu ya. Begini. Anda beli baju semua yang mewah-mewah, yang bagus-bagus itu saya kasih tahu. Semuanya itu akan ada di one dimension man katanya gitu. Ada satu buku yang ditulis tahun 60, saudara. Ini penulis ini nggak tahu ya, punya ramalan imajinasi yang kuat banget sampai puluhan tahun ke depan. Dia bilang begini, nanti manusia itu hanya 1 dimensi aja. Dimensinya 1 aja, nggak bisa keluar dari situ. Digenapi sekarang, apa itu? Komputer kita. Semua kita itu semuanya akan di komputer, udah gitu tok udah. Hidup kita itu di situ, laptop, HP, komputer, semua di situ. Virtual semualah. Rapat aja udah di situ. Itu jadi 1 dimensi kita. Maka kita butuh kreativitas, itu kata Budiman gitu. Tapi oke lah, di dimensi ini coba Anda bayangkan. Kalau zaman dulu ketika kita rapat ya, rapat meeting nih, dipanggil bos. Wah, dasi set gitu. Celana, ambil yang termahal punya. Wih bos, duduk kita di meja.
AC-nya dingin banget. Sekarang nggak perlu kan? Rapat itu Zoom ya, oke. Terus saudara, ada teman-teman saya yang tahu nggak ngapain? Kan nggak perlu wangi. Masa orang ngecium di, wah gue orang padus gue, orang kan gitu. Cuma gosok siti, set pakai kemeja, bawahannya kolor gitu loh. Nah lihat ya, bawahannya celana kolor gitu loh. Pakai kemeja aja, kan cuma dilihat ininya Pak, kata dia gitu. Oke, dia rapat. Halo, shalom semua teman-teman di Zoom meeting ini, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kan orang cuma lihat atasnya. Nah, ada satu viral, saudara, ada satu lagi rapat nih mereka ini, lagi rapat ya. Selesai, dipikirnya sudah ditutup Zoom meetingnya, padahal belum. Tahu kan kalau Anda ikut Zoom meeting, itu yang hostnya, itu suka nutup. Ini waktu itu mungkin hostnya nakal, nggak ditutup-tutup. Nah, satu orang ini berpikir sudah selesai rapatnya kan, dia berdiri, set, masih pakai koloran di bawahnya gitu. Dia pergi, itu terjadi, itu kelihat ketok semua. Udah gitu garuk-garuk pantat sisan gitu. Itu langsung ada temen yang telepon, telepon, kasih tau deh, ditelepon. Apa itu? Bro, kira-kira begitu. Itu Zoom meetingnya belum ditutup. Hah? Belum ditutup. Jadi orang bisa lihat, wah langsung kelabakan dia gitu loh. Saudara nanggap nggak maksud saya? Ketika di Zoom meeting, apalagi virtual itu ya, itu mungkin cuma bisa nongolin kepala kan. Baju aja kita bisa ganti kok, warnanya apa. Suruh pakai baju apa? Bisa kok, nanti diganti. Ada aplikasinya mungkin kan. Terus diganti, cuma kepala Anda yang nongol kayak kuntilanak itu. Baju kita ganti semua. Suruh mau pakai baju apa? Baju Armani, boleh di situ. Gitu. Kalau sekarang kan masih pakai fisik semua. Nanti udah nggak ada, artinya berubah semua tuh. Seperti itu gitu kan. Ada perubahan semua terjadi. Nah kita bilang, wah enggak itu nanti. Sekarang sudah terjadi. Nih, jemaat yang ada di rumah. Nggak gini, udah bukan zamannya lagi. Kita semua itu udah new normal, udah perubahan. Gini, ini bukan lagi masalah transisi. Kita sudah ada di sana sekarang. Sudah ada di situ sekarang. Nah, kalau saya orang tanya nih, Anda tanya, Pak, jadi nggak perang itu? Bisa iya, bisa enggak. Kalau menurut saya, penguasa dunia yang muncul itu bukan lagi negara. Bukan lagi negara, dia di atas negara. Negara udah nggak penting lagi. Semua kita akan diarahkan kepada pemerintahan dunia yang satu. Wah ini ngomong konspirasi, bukan konspirasi saya bicara. Saya bicara menurut apa kata firman Tuhan. Bahwa nanti di dunia akhir zaman, itu akan hanya ada satu pemerintahan. Antikris namanya. Mata uang itu akan satu semuanya. Saudara melihat sekarang ya. Itu orang mulai akan diarahkan ke keuangan apa itu? Uang virtual, apalagi yang sekarang ini kayak Bitcoin itu namanya apa ya Rio? Itu uang apa tuh namanya itu ya? Kripto ya. Uang kayak gitu tuh nanti saudara. Itu di luar mata uang negara ini, di luar mata uang itu kan di atas itu. Semua orang pakai uang dolar misalnya kata. Dolar katanya semenjak tahun 70-an itu sudah nggak ada penyeimbang emas lagi. Biasanya begini ya, kalau Anda cetak uang, itu harus ada kesediaan emasmu berapa. Kalau engkau ada emas itu masih sampai berapa ton, itu cetak uang menurut emas. Seperti itu harusnya. Nah Amerika yang cetak dolar itu udah nggak pakai emas lagi. Main cetak aja mereka seperti itu. Makanya uang dolar itu rapuh satu ketika hancur. Bisa nggak hancur? Kalau Anda tanya sama saya nih, iya bisa. Bisa gitu. Bisa hancur. Nah, artinya apa? Udah nggak bisa lagi kita pakai itu kan. Lalu gimana nih ya? Perhatikan khotbah pesan yang ditulis oleh Yeremia. Begini, pertama ada dua hal. Nanti perang hidup kita itu gitu loh maksudnya. Itu bukan lagi perang-perang kayak manusiawi kita kayak masa lalu gitu loh. Diputusin pacar gitu loh. Terus apalagi ya? Pokoknya dengan manusiawi banget gitu loh. Enggak. Nah masalahnya begini, dengan peperangan level manusiawi itu aja kita lelah kadang-kadang. Lelah. Kenapa nggak ibadah? Lelah gitu. Kenapa? Aku lelah. Apa masalahnya? Iki masalahnya. Ya bagaimana mungkin tarung Anda bukan dengan level manusia? Itu dulu kita baca, ya bahas. Nah coba lihat di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Tolong Tri baca mulai ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 mulai ayat yang ke-10. Kita rangkum saja ya. Kekuatan, kecepatan, dan siapa kuat, siapa menang itu tadi. Itu yang disampaikan oleh Yeremia. Dan saya berdoa juga.
Itu yang kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Oke. Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan Perhatikan ya. daging. Perjuangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging. Itu manusia bukan? Manusia kan? Tapi coba lihat. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terus Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Jadi cukup sampai di situ aja. Coba Anda lihat, coba kita lihat. Dijawab oleh Rasul Paulus di sini. Benar, bukan level manusia itu apa? Inilah peperangan. Masalah-masalah kita nanti inilah. Bukan lagi cuma fisik yang kelihatan, tapi di balik itu, di balik fisik yang kelihatan ini, disitulah medan tempur kita yang sesungguhnya. Nah, di medan yang kayak gitu, itu siapa kuat, siapa menang. Nggak ada belas kasihan, no mercy di situ. Nggak ada belas kasihan. Kalau Anda mungkin tempur dengan manusia ada masalah, ya sorry ya bro ya, lu maafin gue perhitungan gue salah kemarin gini-gini. Dia mungkin akan maafkan. Tapi kalau udah di level peperangan spiritual kayak begitu, nggak bisa. Mati kita udah. Mati. Nah, di sini ini kalau Anda lihat ya, ada penguasa, pemerintah di udara, ada penguasa, penghulu, ada roh-roh jahat. Ya kayak saya pernah ngomong di sini. Ini ada dua hamba Tuhan yang hebat banget tentang peperangan rohani. Salah satunya adalah Peter Wagner. Peter Wagner ini dia yang memetakan di seluruh dunia selama 20 tahun lebih pelayanan dia itu. Ini seorang guru besar loh, ahli teologi ini orang ini. Bukan cuma baru bertobat terus belajar Alkitab sakmono terus langsung, enggak. Dia peneliti Alkitab, tukang riset nih orang ini. Ada orang jago teologi ya, tapi cuma di biblical aja. Pernah lihat gak? Orang doktor, profesor, tapi nggak ada penelitian langsung ke lapangan, nggak ada. Dia cuma dari buku demi buku tok, textbook banget. Tapi kalau seorang Peter Wagner, dia seorang guru besar, dia seorang teolog, ngerti teori, tapi praktek di lapangan dia uji. Misal kata begini, datang ke Argentina lah mereka. Sampai di Argentina waktu itu, ini kenapa ini bangsa ini? Ada satu kota kalau nggak salah di La Plata itu Argentina itu. Ini kota ini kok begini, kok banyak banget itu percabulan, nggak bener hidupnya. Terus mereka petakan. Apa yang terjadi kalau gereja harus melakukan apa? Ya kan, level perangnya udah beda nih. Kalau tadinya gereja itu hanya sekedar bagaimana menghidupi jemaat, itu yang malah agak baik ya. Ada malah yang berpikir begini, bagaimana bisa dapat sesuatu dari jemaat gitu loh. Jadi gereja itu hanya selubung bisnis gitu loh. Bagaimana supaya dapat masukan? Kita buat aja gereja. Saya dulu pernah tulis ya di satu blog Kristen namanya Sabda Space. Saya pernah tulis di situ. Bagaimana kita bisa menghasilkan miliaran rupiah dengan apa? Dengan bisnis gereja. Bisnis gereja bisa. Saudara. Jadi gereja bisa dibuatin bisnis, bisa sebenarnya. Anda yang penting punya modal aja, modal 100 juta misalnya katanya. Di kota besar, cocoknya di kota besar. Kalau di kota-kota menengah kayak Semarang ini, karena orang saling kenal mungkin nggak. Kalau di kota-kota Jakarta, Surabaya itu paling pas ya. Anda punya modal misalnya 100 juta nih. Anda sewa aja gedung, Anda kasih PK 100 juta duitnya. Kasih PK buat pemain musik, sound system lah. Sound system paling mahal tuh 50 juta kali ya. 40 juta. Pemain musik 10 juta lah. Terus semuanya itu 10 juta kira-kira gitu ya. Terus khotbah ya paling kecil 1 juta. PK pembicara itu paling kecil biasanya di mana-mana ya. 1 juta. 100 juta Anda mau keluar. Untuk mengundang berapa orang? Mengundang 10.000 orang aja deh. Gampang, caranya gimana? Karena ada sisa 20 juta tadi untuk kasih hadiah bagi-bagi kan begitu. Itu saya pernah catat loh. Saya pernah riset dan saya pernah catat itu. Saya tulisin. Itu Anda begini, siapin iming-iming panggil artis. Satu artis, yang kedua hadiah apa itu namanya tuh? Kalau kejutan itu apa namanya tuh? Door prize itu. Door prize satu motor lah atau apalah itu ya. Lalu undang pembicara yang ternama sedikit lah itu. 100 juta aja deh. Lu sewa gedung segala macam. Ya, datang 10.000 orang menghadiri KKR itu gitu. Oh, gampang tuh. Satu orang nyumbang misal kata kolektifnya 10.000.
10.000 kali 10.000 berapa tuh? Orang kasih kolektor 10.000 kali 10.000 orang berapa? 100 juta ya? 100 juta ya? 100 juta udah balik modal kan? Sudah belum ada pesan sponsor apa? 100 juta. Bener, balik modal kan langsung kan? Belum ada iming-iming. Barang siapa mau menabur lagi nih. Ini rekening saya. Itu orang lebih besar duitnya ke situ gitu loh. Kalau Anda jadi kaya Anda gini, lebih gede lagi dari situ. Itu udah tutup ya, 100 juta udah nutup sekali operasional. Dek gitu. Udah bisa bayar segala macam. Lebihnya itu yang justru lebih besar itu loh. Itu dicek yang keluar berapa? 5M. Dicek beneran sudah. Beneran itu persembahannya 1 miliar 100 pakai cek mereka. Tadi kan 10.000 karena uang kantongnya 10.000 lah. 100.000 kan kegedean gitu. 10.000 biasa itu kan normal itu. 10.000 biasa normal. Cek itu enggak. Cek itu cek 10.000 aja ya mah ya. 10.000 kok cek. Lebih mahal itu ya, lebih mahal kertasnya daripada 10.000 ya. Orang nyumbang cek itu 100 juta minimal 50 juta, 10 juta lah gitu loh. Saudara bayangin, itu bisnis bisa kayak begitu tuh. Ya. Bisa seperti itu gitu. Nah, gereja gitu loh, menurut Peter Wagner, itu bagaimana bisa berfungsi bagi kota gitu. Harusnya yang dipikirkan itu gitu loh. Bukan dipikirkan bagaimana memperkaya dirinya. Tapi menjadi fungsi. Apa nih kota ini butuh apa? Itu tugas gereja sebenarnya. Nah, untuk bisa lakukan itu, gereja harus berhadapan dengan musuh spiritual. Nah, itu loh maksudnya. Jadi bukan lagi kalau cuma gereja tok. No. Paling musuh kita sopo toh? Saya pernah banyak ketemu di gereja sih. Musuhnya majelis ini dengan siapa coba? Majelis A biasanya lawannya sopo? Majelis B. Gitu. Pemain musik A berantemnya sama siapa? Pemain musik B. Gitu. Pendeta A gibahnya ke siapa? Pengerjanya yang digibahin siapa? Pengerja nek gibah itu yang digibahin siapa tuh? Pendetonya beneran gitu. Betulan staff itu pasti ngomongin apa? Pendetonya. Ini di rumah singgah ini saya berani jamin yang diomongin siapa? 1 Bu Nana, 2 saya. Yang ketiga Bu Hendri. Mesti aja. Itu ngomongin itu Bu Hendri kayak ngene, Bu Nana kayak ngene, Bunda Tri kayak ngene, Pak Sem kayak ngono. Beneran gitu, coba bener. Beneran. Nanti kalian yang gede-gede itu digibahin besok pobek cili-cili iki. Puspa iki cerewet. Beneran itu. Apa yang ditabur dituai gitu tuh. Tapi itu kan contoh kecil ya. Coba Anda lihat deh kondisi umat Tuhan itu. Kan begitu tuh. Nah, Yeremia pernah ngomong, lu kalau cuma musuhnya itu aja lu nggak menang gitu loh. Bagaimana mungkin kamu masuk ke peperangan spiritual atas kota gitu. Kayak begitu tuh. Itu nanti ada Babel tuh lawan kita itu levelnya itu Babel gitu. Spiritual di situ tuh saya nangkep maksudnya. Itulah yang Paulus katakan, bukan darah dan daging gitu. Halo umat Tuhan yang ada di rumah di sini, masa pandemi ini Tuhan bukakan banyak hal pada kita ya. Akhirnya sekarang apa? Coba lihat. Udah nggak bisa lagi kan gereja cari duit gitu. Kalau generasi emas, saya mau bilang di rumah Anda yang nonton ini ya. Kalau kami generasi emas nih, sorry ya, maaf ya, itu mungkin lebih bersyukur nggak ada gereja gedung, operasionalnya lebih besar, saudara. Nah, coba ada banyak sekali kita ibadah, kita jemputin. Nah ini bukan curhat, maksudnya begini, mungkin kan ada orang berkata, wah gereja-gereja itu kok sedih, enggak, kita nggak sedih, kita senang justru gitu. Kita pandemi malah senang, saudara. Kenapa? 1, kita nggak usah jemput anak-anak di rumah singgah bawa ke Basudewo ya kan gitu. Itu udah putus lagi tuh. Itu biaya operasional transportasi. Oke. Yang kedua, kita nggak perlu capek lagi habis pulang terus kita buru-buru masak lagi, nggak usah. Kalau ibadah di sini sekaligus masak pagi untuk makan siang, udah selesai. Gitu. Kalau di Basudewo kita harus siapkan lagi budget untuk apa? Untuk jemputin kan? Ya memang seperti itu tuh, jemputin sekian dan pengeluarannya lebih besar. Persembahannya berapa Pak Rio? Makanya kami senang sebenarnya di sini, saya senang. Tapi kalau yang Anda lihat itu memang menakutkan karena udah nggak punya, apalagi kalau dia di hotel, kalau dia di gedung, wah itu operasionalnya besar. Sekarang tetap harus bayar mereka, saudara.
tetap bayar kontraknya, tetap bayar, kan kasihan juga gitu loh. Ya kan seperti itu. Itu seperti pandemi itu membuat berubah. Itu semua berubah. Jadi kita mulai berpikir lagi, iya ya. Nah kalau dulu gini, kalau dulu kita itu konfliknya, kendalanya, perang kita yang kita pikirkan bagaimana bayar kontrakan gereja, bagaimana supaya tambah lagi, di situ kan, di situ tuh. Sekarang Yeremia ngomong begini, tempurnya lu itu bukan lagi dengan level manusia kayak begitu. Udah beda sekarang semuanya. Beda sekarang semuanya. Spiritual tuh. Di level kita nih nanti, spiritual kita tempurnya. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan umat Tuhan. Rohani loh. Makanya disitulah nanti persiapan kita di level rohani. Udah gitu di situ tuh udah nggak ada itu siapa, bener-bener hutan belantara di situ. Itu bener-bener belantara hidup tuh. Nah sekarang makanya gini ya, gini. Saya mau ngomong begini, Pak, ada hentinya nggak pandemi? Nggak. Pandemi baru mulai semua kesusahan-kesusahan besar manusia nantinya. Pandemi justru pintu masuk ke dalam peperangan sesungguhnya nanti. Pandemi. Inilah pintu masuk kita ke peperangan sesungguhnya. Nah, umat Tuhan harus apa? Benar ya? Berlatih kita itu. Loh di zaman Yeremia nggak ada yang tobat, Pak. Ada sebenarnya. Tahu nggak? Siapa orang yang mendengarkan khotbah Yeremia? Cuma satu orang tok ya. Yang mengakibatkan satu bangsa dipulihkan. Tahu nggak siapa? Di zaman Yeremia mungkin nggak ada, tapi sesudah Yeremia, ini orang ini belajar kitab Yeremia dia. Wah, ada rahasia besar di kitab Yeremia ya. Lalu dia lakukan sesuatu, benar-benar pulih bangsanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Sesudah zaman Yeremia, kan tahun berapa tadi? Bangsa Israel dikalahkan itu tahun 500 berapa tadi? 586 ya? Bangsa Israel dikalahkan. 597 usia Yeremia 30 tahun. Habis terus dibawa semua bangsawan-bangsawan ini ke negeri Babel, ya kan? Lalu di antara anak-anak bangsawan itu ada 4 orang. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Yang berketetapan untuk nggak makan makanan raja. Lalu mereka cerdasnya berapa kali lebih pintar? 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintar di zaman itu. Lalu satu orang di antara mereka membaca kitab Yeremia. Dia baca kitab Yeremia, dia dibukakan sesuatu, pulih bangsa Israel. Siapa namanya? Saya kerucutkan tinggal 4 loh, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Siapa orang itu? Yang sampai dia berpuasa sehingga dia berhadapan musuhnya spiritual, ya kan, di Daniel pasal 9 pasal 10 loh. Daniel berpuasa, dia berhadapan dengan musuh spiritual, Medivars itu. Ada roh spiritual, penguasa spiritual, musuhnya Daniel, sehingga dia puasa 21 hari. Siapa orangnya? Daniel. Yeremia nggak pernah lihat. Nanti minggu depan saya akan khotbah tentang Daniel. Saya akan ini 2 seri ya. Seri pertama saya cuma ngomong begini nih, pandemi pintu masuk tuh. Kalau zaman dulu Babel, kalau sekarang itu kekuatan akan munculnya pemerintahan zaman baru nanti. Loh Pak Sam khotbah tentang konspirasi? Enggak. Saya khotbah apa yang Alkitab katakan. Bahwa akan ada satu pemerintahan dunia tuh. Dia akan menguasai semua ekonomi, semua militer, apapun Anda. Udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana tanpa tanda itu. Tanda apa namanya? Tanda apa namanya? Yang ditulis di tangan, ditulis di dahi. 6, tapi bukan fisik ya, bukan 6, bukan. Itu kita bisa kaji lagi tuh. Saya nggak bahas di situnya. Cuma itu yang saya mau bilang. Hari ini, saudara, kalau Anda pergi ke mall semuanya, ditembakin kan, gitu. Ya, tembakin. Udah dipersiapkan nih untuk masuk di era itu. Nanti, saudara, Anda nggak akan bisa bisnis kalau nggak ada tanda itu. Anda nggak bisa jual segala macam kalau tidak ada tanda itu. Anda nggak bisa kalau tidak ada tanda itu. Pandemi itu secara singkat, saudara. Harusnya budaya berubah 3 tahun kemudian. Sekarang dalam 3 tahun menjadi 3 bulan, cepat banget berubah budaya.
satu dunia. Satu dunia, bukan satu negara, satu dunia. Berubah semua budaya menjadi one dimension man. Semua kita dipaksa hanya pakai ini. Semua, nah lihat ya, berubah semua budaya. Nanti semua pengumuman lewat komputer, semua lewat internet, semua lewat itu. Nggak ada yang bisa lepas, nggak ada. Datamu sudah masuk kan? Mana lihat tadi kemarin masalah Telkomsel, tahu ya? Itu datamu kan daftarnya lewat Telkomsel kan, tahu? Siapa kamu pakai kartu apa, Tri? Smartfriend. Ketika didaftarkan minta KTP, nah, semua data kita sudah ada di sana. Dan tahu nggak ketika masalah EKTP kapan hari itu ada orang yang bawa KTP, dia pergi ke Amerika sampai mati kan di sana, karena dia yang bawa datanya, data satu Indonesia dibawa sama dia. Akhirnya kan mati di sana, matinya karena kecelakaan katanya atau apa loh, dia bunuh diri. Sama dia itu data itu ada di sono. Nah, saya nggak ngerti kemana itu data sekarang. Jadi data nama orang tuanya Tri, orang tua saya, rumah saya di mana, Ayub, Ciming, semua sudah ada di sono datanya, sudah ada semua datamu gitu. Nah dalam teknik artificial intelligence itu bisa data orang ini lahir tahun berapa, begini, itu kelakuannya apa, nanti bagaimana, itu udah ada tuh, nanti begitu semua, ya kan? Nah level tarung kita ya, nangkep ya. Jadi udahlah, nggak usah gibahin pembinamu, capek kalian nanti. Nggak usah gibahin orang lain, udahlah gitu loh. Yang kita gibahin itu, yang kita ngomong kalau duduk nih, kita mau ngapain nantinya. Itu udah ada ayam kita rawat tuh, ada 50. Nanti ada hidroponik nanti. Nanti kita bercocok tanam aja di sini. Ya itu semua itu. Semua bisnis itu ke situ aja gitu. Dan kata Budiman Sujatmiko, apa tadi, pertanian, edukasi, pendidikan, kesehatan itu ada juga yang lain ya. Ada juga yang lain. Kalau di yang lain itu masih pakaian masih loh. Karena itu masih kebutuhan primer. Apa sandang, pangan, pakai. Karena pakaian masih kebutuhan primer, masih bisa bisnis pakaian masih oke lah gitu loh. Tapi semuanya itu dikerjakan lewat internet. Semuanya itu. Jadi edukasi kayak guru-guru, ada 2 guru di sini itu buat tutorial. Semua pelayanan kita dibuatkan dibuatkan video, unggah YouTube. Semua pendeta-pendeta yang dengar khotbah ini segera mulai beralih ke YouTube kalian. Beralih ke medsos, karena ternyata khotbah 20 menit, 30 menit unggah di sono, banyak orang yang akan lihat lebih banyak daripada sebelumnya. Betulan sekarang itu eranya. Kalau zaman dulu engkau pendeta hamba Tuhan, untuk bisa tampil khotbah di gerejamu yang 1000 orang itu jemaatnya, itu nunggu 20 tahun baru bisa khotbah di situ. Gembalanya udah sakit-sakitan baru kamu bisa khotbah di situ ya kan. 20 tahun kamu, sekarang kamu bisa khotbah. Modal HP doang ngomong. Teman saya malah nggak ada 1 menit ya. Teman saya Janes Kotambunan itu khotbah 30 detik. Saudara-saudara balik datang kepadaku, hei kamu yang 30 detik, selesai, amin, kata dia gitu. Cuma pakai HP gitu, bisa khotbahnya, nggak usah takut kehilangan bahan, semuanya ada di situ. Jadi ngerti maksud saya? Oke lah, berubah semua kita. Tetapi ayat yang saya tutup, ayat yang terakhir, coba buka lagi Tri, pasal tadi, ayat yang ke-10 Tri, ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 6 ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita lakukan. Menutup khotbah saya, ini yang kita lakukan. Minggu depan kita akan khotbah tentang Nabi Daniel ya. Jadi lebih spesifik lagi. Gini, kita kan tadi bilang nggak ada orang yang dengarkan Nabi Yeremia. Bahkan sang Nabi aja frustasi dalam hidupnya. Saudara pernah lihat Nabi frustasi? Yeremia orangnya itu. Nabi bisa frustasi, makanya Siti sampai nangis kan, Siti nangis, air mata, Siti nangis sampai mati, Yeremia sampai mati. Dia pikir tidak ada orang yang mendengarkan apa yang disampaikan. Salah ahli teologi kalau engkau berkata tidak ada orang yang mendengarkan khotbah Nabi Yeremia. Salah. Memang di usia hidup Yeremia nggak ada yang dengerin. Tapi sesudah Yeremia mati, ada 1 orang muda. Dia buka kembali kitab Nabi Yeremia. Dia temukan jawaban pemulihan Tuhan di situ. Nah, kita harus jadi Daniel. Nanti minggu depan kita belajar.
Di tengah-tengah situasi kondisi penguasa Babel. Ini penguasa Babel. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus 10 kali lebih berhikmat daripada orang-orang dunia ini. Itu clue-nya. Bagaimana gitu? Kita belajar minggu depan. Kita tutup di sini ayat ini, oke? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oke, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama ngomong 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oke, ganti hendaklah kamu dengan nama Anda sendiri. 1, 2, 3. Hendaklah Samuel kuat. Ulang 1, 2, 3. Hendaklah Samuel kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Sebutin namanya. Hendaklah Ruth kuat. Hendaklah Ruth kuat ya di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Begini, musuh kita kan kuda, bukan lagi manusia. Kalau saya artikan sekarang, peperangan kita itu dengan artificial intelligence. Jadi semua pekerjaan Anda diambil alih oleh yang bukan manusia itu. Itu kalau dari sisi pekerjaan. Kalau dari sisi dunia rohani, pelayanan, semua kita juga sama, saudara. Bergerak ke arah sesuatu yang, nah, hendaklah kuat-kuat no gitu loh. Ada lagunya itu tuh. Sekuat-kuate aku, pesanku mong siji. Coba nyanyi bersama-sama itu. Ya, jadi itu ya yang kita harus lakukan. Kuatkanlah yang ada di dalam kita. Dengan apa? Dengan kekuatan kuasanya. Hari ini semua gereja, umat Tuhan, hamba Tuhan, pengusaha, karyawan, bisnismen, semua kita, tenaga pendidik, semua kita, ayo mulai memakai kekuatan kuasa Tuhan. Udah bukan level perang kita lagi nih, perang manusia. Mereka udah pakai spiritual, saudara pun harus juga pakai spiritual hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.